Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like that. Ain't no shit out there, yes, Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang iklan baris. Cara menulis iklan baris. Yang pertama, iklan baris biasanya ditulis dengan menggunakan bahasa yang objektif, jujur, singkat, dan jelas. 2. Adapun penulisannya menggunakan singkatan-singkatan. 3. Panjang penulisannya antara 3-5 baris. Berikut singkatan iklan baris penjualan. J garing K dijual atau dikontrakan. J garing S dijual atau disewakan. PU butuh uang. RMA rumah, dan lain-lain. Ini adalah contoh iklan baris penjualan. Butuh uang, dijual sebuah rumah baru di kota Semarang. Luas tanah 180 meter, luas bangunan 120 meter. Dilengkapi dengan 5 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 kamar pembantu. Dengan listrik 1200 watt. Ada garasi, ada AC, dekat dengan jalan tol, ditawarkan dengan harga 850 juta nego. Jalan Setia 1, RT 4, RW 8, Jatiwaringin. Yang berminat dapat menghubungi di nomor telepon 08181 93 008. Berikut daftar singkatan iklan baris lowongan pekerjaan. DCR dicari, BTH butuh, BTH SGR butuh segera, dan lain-lain. Ini adalah contoh iklan baris lowongan pekerjaan. Butuh cepat, administrasi, lulusan minimal D3, pria atau wanita, jurusan akuntansi. Untuk penempatan di Solo, datang langsung ke PT Aribi, Jalan Merpati nomor 105 Semarang. Yang berminat hubungi 0852 3520 865 dengan Ibu Rina. Langkah-langkah membuat slogan. 1. Tentukan tema dan objek slogan. Langkah pertama yang harus dicari dahulu adalah tema dan objek yang akan dibahas secara mendetail dan spesifik. Misalnya, hendak membahas tentang lingkungan. Lebih dalam lagi yaitu lingkungan air, hutan, atau yang lain sebagainya. 2. Cari dan kupas keunikan dari objek. Setelah menentukan tema dan objek, carilah keunikan dari objek tersebut. Misalnya, mengenai menjaga lingkungan hutan. Maka, keunikan yang bisa didapat yaitu reboisasi, go green, penebangan liar, hutan gundul, safe art, dan lain keunikan yang lainnya. 3. Analisis keunikan yang paling menarik. Dengan menyeleksi dari keunikan objek yang telah ditentukan yang paling menarik dibandingkan dengan yang lainnya. 4. Buatlah ungkapan yang persuasif. Dari beberapa ungkapan yang kreatif dan menarik tersebut, dicocokkan dengan kebutuhan. Jika perlu, buat lebih singkat, padat, dan jelas dalam memilih dan menggunakan kata, dan dibuat dalam kalimat yang persuasif. 5. Buat ungkapan yang kreatif dan menarik. Langkah selanjutnya yaitu membuat ungkapan yang menarik
dari keunikan yang telah ditentukan. Contoh, reboisasi. Bisa kita tulis dengan slogan 1000 gerakan reboisasi selamatkan bumi kita. Kemudian dengan kata menanam, mari menanam satu pohon satu orang. Selanjutnya gundul, jangan sampai bencana datang karena hutan gundul. Hal yang harus diperhatikan dalam mendesain poster. 1. Headline atau judul. 2. Subheadline atau subjudul. 3. Body copy atau copywriting. 4. Logo dan identitas. Headline harus dapat dibaca jelas dari jarak 6 meter. Mudah dimengerti, mudah diingat, dan mudah dibaca. Body copy harus menjelaskan headline, melengkapi headline dan menerangkan secara singkat. Dalam membuat poster juga perlu adanya ilustrasi. Ilustrasi ini harus atraktif berhubungan dengan warna, bentuk, format, dan jenis gambar. Ilustrasi harus berhubungan dengan headline dan terpadu dalam penampilan secara keseluruhan. Langkah-langkah membuat poster. 1. Membuat rancangan atau sketsa poster. Sebelum membuat poster, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat rancangan poster terlebih dahulu. Memerlukan ide atau cara untuk menyajikan informasi kepada pembaca dengan ringkas. Walaupun terkadang kita menginginkan semua informasi dimasukkan ke dalam poster, tapi jangan sampai berlebihan. Desain poster yang terlalu banyak informasi akan membuat penyampaian pesan yang diinginkan menjadi tidak efektif. 2. Mencari judul yang menarik perhatian. Cara yang paling efektif untuk mendapatkan perhatian dari pembaca adalah memilih judul yang dapat merebut perhatian. Oleh sebab itu, buatlah judul dengan kreatif dan pastikan judul tersebut relevan dengan informasi di dalam struktur poster. 3. Memilih warna yang sesuai dengan tujuan poster. Penggunaan warna yang tepat dapat secara signifikan mengubah tampilan struktur poster dan dapat memiliki pengaruh terhadap pembaca. Warna-warna terang terkadang tidak dapat diaplikasikan pada semua desain, tapi hindari warna-warna yang pucat. Sesuaikanlah warna dengan informasi yang akan disampaikan, sehingga struktur poster dapat terlihat bagus. 4. Memperhatikan detail dari struktur poster. Kita harus memastikan untuk menambah detail penting pada struktur poster dan detail tersebut harus mendukung tujuan utama poster tanpa harus mengaburkan pesannya. Semakin sederhana desain poster yang kita buat, maka semakin efektif hasil yang akan diperoleh. Oleh sebab itu, kita harus memastikan bahwa jumlah detail informasi dalam desain poster secara bijak, sehingga poster yang dihasilkan tidak terlalu banyak informasi tidak penting. Contoh, kita ingin membuat poster untuk mempromosikan sebuah produk handphone, maka dapat menambahkan beberapa detail penting seperti fitur dan harga jual handphone. 5. Memperhatikan tata letak dan format poster. Dengan memperhatikan tata letak dan format poster dapat membantu pembaca untuk memahami alur informasi dengan mudah. Apalagi desain poster memiliki teks yang sedikit, maka dapat menggunakan grafik atau ikon yang sederhana. Bila desain merupakan poster tekstual, maka harus berfokus pada teks utama. Ada 3 elemen dasar dan tata letak teks ini, yaitu A. Informasi utama, B. Subjudul atau informasi pendukung atau memperkuat informasi utama, C. Teks isi, yaitu penjelasan dari informasi utama. Memperhatikan ukuran teks yang sesuai sangatlah penting. Oleh sebab itu, harus memastikan bahwa judul memiliki ukuran teks yang sedang, subjudul dengan ukuran teks sedang, dan isi menggunakan ukuran kecil. 6. Memilih kombinasi tipografi yang tepat. Prinsip dasar desain yang baik adalah jangan menggunakan lebih dari 2 desain font
karena dapat membingungkan secara visual. Pastikan juga ukuran semua teks pada poster dapat dibaca dari jarak normal. Namun, kita dapat menambah ukuran untuk mengantisipasi pembaca yang berdiri dari jarak jauh. Selain itu, harus mengatur garis dengan memberi spasi pada teks sekitar 1,25 dan 1,5. 7. Menyesuaikan desain poster dengan audiens. Poster tidak hanya sebagai kertas, tapi juga merupakan sebagai alat percakapan antara kita dengan audiens. Oleh sebab itu, kita harus melihat dan memperhatikan siapa saja audiens kita seperti memperhatikan minat, usia, pekerjaan, dan lain-lain. 8. Sertakan panggilan untuk bertindak. Harus memperhatikan desain poster agar dapat mengarahkan pembaca pada CTA atau panggilan untuk bertindak dan membuat mereka menindaklanjuti informasi yang diberikan. 9. Membuat tampilan yang menonjol. Ketika memasang poster, maka ada kemungkinan bahwa desain poster kita akan bersaing dengan poster lainnya untuk mendapatkan perhatian audiens. 10. Menggunakan gambar atau foto yang baik dan relevan. Cara termudah dan efektif untuk mendapatkan perhatian dari audiens adalah penggunaan foto atau gambar yang baik dan relevan dalam struktur poster. Dengan bantuan foto atau gambar, dapat membantu pembaca untuk cepat memahami tentang desain dan tujuan dari poster tersebut. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.